Ya, akhirnya gue pahami ya, kenapa waktu pergantian ke Ari Lasso, dari Ari Lasso ke Once itu bisa meragukan ya. Jadi gini, beberapa hari yang lalu gue itu menyaksikan dua video live dari dua vokalis berbeda dari Dewa 19 ini. Pertama yaitu dari videonya Dewa 19 featuring Ari Lasso di waktu Indonesian Idol nyanyiin lagu Kirana. Dan berikutnya gue saksiin lagi video live-nya Dewa 19 bareng Once, featuring Once di Authenticity ya. Kedua vokalis yang beda masa ini justru memang ada feel yang beda gitu ya ketika kita saksiin atau ketika kita dengerin di waktu yang bersamaan gitu ya. Yang akhirnya gue paham, oh iya, kenapa dulu bisa diraguin Once bisa menggantikan Ari Lasso. Karena kan gini ya, kalau Ari Lasso itu kalau ini disatuin dalam satu waktu ya di style bareng dengan Once ya, bahwa kalau bersama Ari Lasso itu dimensinya itu ke arah yang agak-agak ini ya, ke agak-agak yang rock, memang lebih rock, artinya Ari Lasso membawakan lagunya itu ke yang lebih fun, uh, lebih ini ya, lebih happy kayak gitu. Lebih fun, lebih happy, lebih lebih happy dan juga lebih ceria katakanlah kayak gitu. Nah, pada waktu itu ya, dari ketika dengan Once ini jadi lebih ngepop dan lebih balad, gua bilang lebih ini ya, lebih terlihat lagu cintanya dibanding dengan rocknya ketika dengan Once. Entah ini juga karena pilihan lagunya, gue pun gak paham. Kirana dengan Cinta Adalah Misteri ya lagunya itu. Dua-duanya lagu cinta, dua-duanya juga dengan aransemen yang sebetulnya nggak beda jauh. Masih ada apa ya, energiknya kayak gitu ya. Masih ada energi, apalagi Kirana ya. Cinta Dalam Misteri masih ada energiknya banget itu di aransemennya. Nah, tapi ketika dua lagu ini didengerin dalam waktu yang bersamaan atau bergiliran ya, gue bilang langsung dalam pikiran gue itu tercetus, oh pantas dulu sempat diraguin Once bisa ngegantiin Ari Lasso, gue bilang di situ gue langsung connect di situ ya, karena memang nggak mudah juga gitu ya. Jadi gue bayangin penggemar Dewa 19 dulu, Dua Dewa dulu sebelum era Once ya, di era Ari Lasso lebih terbiasa dengan hal yang agak energik, lagu cintanya ya, lagu yang buat mereka fun, tiba-tiba dipindahkan ke era Once yang lebih terlihat lagu cintanya gitu ya, yang lebih kerasa dan lebih dalam gitu dari suara Once-nya itu. Meskipun suara Once juga rocknya rock banget, jadi di bawah rock juga enak banget gitu. Tapi pembawaannya ketika dia bersama Dewa 19 itu lebih ke popnya sih kayak gitu. Dan juga akhirnya malah ini kayak kalau misalkan ini di kayak grafik ini kayak yang ke atas ini agak datar gitu loh. Agak datar, tapi nggak datar-datar banget. Langsung gitu. Artinya ada dimensi yang menurun tetapi tetap enak sebetulnya kalau di dua vokalis ini. Nah, coba kalau misalkan lagu mellow banget di Dewa 19 zaman Ari Lasso, tak akan ada cita yang lain misalkan gitu ya dibawain, tetap kebawanya fun-fun aja karena pembawaan suara dari Ari Lasso kan gitu. Tapi dengan Once, kalau dengan Once itu emotional love song misalkan, emotional love song dibawain Once gitu ya, dengan suara rocknya, ya tetap rasa patah hatinya kan ya gitu. Itu pengalaman gue pribadi ya, tapi kalian pasti punya pengalaman yang lebih atau yang beda dari gue. Tapi gue pahami, oh ya artinya nggak beda jauh dari itu ya. For your information, beberapa hal yang kalian mungkin belum tahu atau bahkan baru tahu sekarang adalah ketika perilisan Bintang 5 itu bisa dikatakan agak molor kalau berita yang gue dapat. Yang tadinya di awal tahun jadi hampir ke akhir tahun. Belum lagi
ini ada kontroversi, ada dua berita yang berbeda, tapi dua dari satu sumber yang sama. Yang pertama dari Ari Lasso, artinya yang semuanya dari Dewa 19 sendiri ya. Satu dari Ari Lasso yang menyatakan Once itu sempat keluar ketika Bintang 5 mau dirilis, tapi akhirnya balik lagi. Namun ketika konferensi pers di menjelang konser 20 tahun Bintang 5 itu waktu tahun 2020 itu Once-nya bilang ya apa, kalau penjualannya kurang atau bahkan sama aja gitu ya, atau kurang lah ya, atau kurang dari penjualan pada zaman Ari Lasso, ya Once mending keluar lagi gitu ya, gitu. Nah jadi itu dua hal yang berbeda, tapi apapun itu ya mungkin ini udah takdirnya juga ya, Dewa 19 bersama Once dan Ari Lasso dengan karir solonya, dua-duanya pun sukses. Nah itu yang bikin gue geleng-geleng kepala, dua-duanya pun sukses. Ari Lasso sukses dengan solonya sampai sekarang, Once sukses bersama Dewa 19-nya. Ya kalau Once sekarang itu solo nggak begitu ini, tapi karena dia memang ini ya orangnya nyantai kalau kelihatannya. Dan pendapat ini juga nggak dibantah Ari Lasso, memang dia orangnya santai dalam karir bermusik gitu ya. Jadi seolah-olah ya Once sekarang, apalagi sekarang jadi anggota Dewan, ya mungkin karir menyanyinya ya kayak gitu aja gitu kan, kayak gitu ya, seadanya aja gitu kan. Dengan potensi yang luar biasa dari Once, dengan suara yang langka dari Once sih, sangat disayangkan ya kalau misalkan Once hanya menjadikan nyanyinya itu hanya sebagai nomor kesekian. Tapi ya karena usia juga gue pahami akan seperti itu. Nah gitu. Ya kalau Dewa 19 pun ingin tetap terus memajukan eksistensinya, mau tidak mau juga harus ada vokalis pengganti mereka berdua gitu kan. Ya Firza yang lebih muda, Elo yang lebih muda, mereka bisa diberdayain gitu kan. Ya oke-oke aja gitu kan. Yang penting kan karya dari Dewa 19-nya itu sendiri tetap kita bisa dengerin, tetap kita bisa laksanain, atau tetap kita tonton lah, kayak gitulah ya. Dan khususnya lagi ini Dani ini lagi manuvernya itu lewat aksi gila-gilaan gitu. Tapi ya apapun itu, sekali lagi mudah-mudahan jadi solusi bersama antara pencipta lagu dan komposer lagu ya. Ya yang jelas karya itu kita nikmati, karya itu ada kewajiban juga atas hak yang dimiliki seseorang. Karya itu harus dikeluarkan, tapi karya itu juga memunculkan hak dari pemiliknya, dari yang membuatnya. Namun karya juga berhak dimiliki oleh yang membumingkannya, kayak gitu ya. Oke, segitu yang bisa sampaikan. Thanks for watching.